kali ini kita akan mengulas betapa penting sih self compassion itu. Jadi sebelum kita masuk ke apa makna dari self compassion, teman-teman pernah nggak sih melakukan self judgment atau menghakimi diri sendiri? For example, kamu bodoh banget sih, masa ngelakuin itu aja nggak bisa? Kamu tuh emang nggak punya kemampuan apa-apa, kamu tuh emang loser gitu. Pernah nggak sih mengatakan hal-hal tersebut yang membuat diri menjadi lebih down, padahal kita sudah mengalami keadaan atau situasi yang sulit pada masa itu. Namun ditambah lagi dengan kita memperburuk keadaan dengan menyalahkan diri kita, dengan menghakimi diri kita, dengan menghina, bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan, karena itu akan lebih memperburuk keadaan. Jadi self compassion itu adalah perilaku atau sikap terhadap diri sendiri untuk mengapresiasi atau menghargai diri dengan kegagalan ataupun penderitaan yang dialami, dengan menganggap bahwa penderitaan ataupun kegagalan itu pasti pernah dialami oleh setiap individu, tidak terlepas oleh siapapun itu. Jadi penting untuk kita menghargai atau mengapresiasi diri kita dengan mengatakan hal-hal yang positif. For example, kamu tuh udah berusaha kok, kamu tuh udah melakukan hal yang terbaik, namun mungkin belum rezekinya aja. Masih ada kesempatan di lain waktu, masih ada kesempatan di masa yang akan datang gitu. Jadi lebih membuat diri kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih mudah menghadapi situasi sulit, karena kita sudah berusaha, kita sudah mengerahkan kemampuan yang kita ada. Namun hasil yang kita terima mungkin belum sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan atau hasil yang kita harapkan. Jadi mulailah untuk menjadi orang yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Kita bisa mengapresiasi orang lain, kita bisa memberikan semangat kepada orang lain. Namun kenapa kita tidak bisa memberikan apresiasi terhadap diri kita, memberikan semangat ataupun apresiasi yang penting untuk diri kita itu. Jadi mulailah untuk mulailah untuk mencintai diri sendiri, mulailah untuk memberikan hal-hal yang positif, mengatakan hal-hal yang positif. Mungkin itu tampak sederhana, namun itu sangat penting untuk melatih diri kita menjadi orang yang seperti apa, menjadi orang yang suka menghakimi diri, suka menyalah-nyalahkan diri, atau menjadi orang yang dia sudah berusaha namun tetap mengapresiasi dengan kemampuan yang dia ada, walaupun hasil yang diterima belum sesuai dengan keinginannya. Karena apa? Setiap kita ini sudah diberikan rezekinya masing-masing, sudah diberikan jalannya masing-masing. Yang penting kita sudah melakukan usaha, lalu kita berdoa, lalu kita bertawakal kepada Allah dan menerima apapun hasilnya. Karena apa? Walaupun hal tersebut pada saat itu belum sesuai dengan keinginan kita, bisa jadi Allah menguji kita, menguji kesabaran kita. Sampai di mana kita bersabar dengan keadaan yang kita alami. Apakah kita mengutuk keadaan atau menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang sekitar, seperti itu. Bahkan cenderung menyalahkan diri kita. Dengan menyalahkan diri kita sepenuhnya, malah itu akan menimbulkan perilaku yang destruktif atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mulailah untuk menjadi sahabat untuk diri sendiri. Jangan cuma bisa mengapresiasi orang lain, melebih-lebihkan orang lain, lalu membandingkan dengan diri sendiri bahwa oh orang lain itu lebih hebat, kalau saya sih nggak ada apa-apanya. Jangan pernah berkata seperti itu, karena semua kita mempunyai kemampuan, tinggal bagaimana kita mengasah kemampuan itu dan bisa menerima apapun hasil dari sesuatu yang kita kerjakan, dari sesuatu yang kita perjuangkan. Namun terus berusaha untuk mencoba kembali, untuk bersyukur walaupun ketika itu kita tidak mendapat hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi udah tahu dong ya betapa pentingnya self love atau cinta terhadap diri. Bukan berarti egois ataupun narsisme, karena orang yang narsisme itu dia cenderung merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya yang paling kuat, congkak, arogan. Beda halnya ketika kita cinta terhadap diri sendiri dengan mengapresiasi dan menghargai kemampuan yang kita ada, walaupun hasil yang kita terima tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi penting bagi kita untuk menerima kekurangan dan kelebihan yang kita ada. Ketika kita mengalami kegagalan, kita bisa mengevaluasi di mana kesalahannya dan mengimprove diri untuk menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu poinnya. Jadi sekian untuk hari ini. Saya Dinesha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.